Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharaini amin. Qal wa thaniha takbiru taharrumin. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram lil khabaril muttafaq alaih idza qumta ila sholati fakabbir. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram karena ada dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, ketika kalian melakukan sholat maka bertakbirlah. Ketika kita sholat maka kita wajib hukumnya untuk mengucapkan Allahu Akbar. Kalau ada seorang sholat takbiratul ihramnya tanpa mengucapkan takbir, atau dia itu ucapkan hanya pada gerakan bibir saja tanpa keluar suara, atau mengucapkannya di dalam hati, maka takbiratul ihramnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Karena takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar, termasuk di antara rukun salat, termasuk rukun qauli. Rukun qauli jumlahnya ada 5, semua itu wajib isma' nafsih, telinga dia sendiri harus mendengarnya. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, telinga dia sendiri wajib mendengar. Kalau satu huruf tidak terdengar olehnya, maka sholat tersebut dikatakan tidak sah. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, maka itu hukumnya wajib, rukun, fardu dari fardu-fardunya sholat, wajib isma' nafsih, telinga dia sendiri harus mendengarnya. Satu tasdid dari Al-Fatihah tidak terdengar, tidak terbaca, hilang satu tasdid, maka Fatihahnya tidak sah. Yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai syahadat, itu hukumnya wajib fardu, harus isma' nafsih, telinga dia sendiri harus mendengarnya. Yang keempat, bacaan sholawat di dalam tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu pun merupakan rukun. Dan yang kelima, yang terakhir adalah salam, assalamualaikum, wajib dibaca. Kalau ada orang sholat dia itu membaca 5 rukun ini di dalam hatinya saja, salam, diem aja, kanan kiri diem aja, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dalam rukun dia itu menjalankan rukun qaulinya, tidak sampai isma' nafsih, telinga dia sendiri tidak mendengarnya. Yang pertama adalah rukun qauli takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram karena dengan sebab orang yang sholat bertakbir Allahu Akbar, dia sudah tidak boleh lagi melakukan pembatalan sholat. Yang asalnya sebelum sholat dia boleh makan, setelah takbiratul ihram maka haram baginya untuk makan. Yang sebelumnya boleh minum, setelah takbiratul ihram sholat dia tidak boleh minum lagi. Yang asalnya dia boleh ngobrol, ngomong, bercerita panjang lebar, setelah takbiratul ihram dia tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Nah, makanya haram takbiratul tahrim, takbir yang dia itu mengharamkan sesuatu yang asalnya halal bagi dia, maksudnya mengharamkan pembatalan sholat. Dan takbiratul ihram ini wajib dibarengkan dengan niat, harus. Kalau kita niat, maka niatnya kita wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, ketika itu tadi niat kita dalam hati harus ada usolli fardal maghribi makmuman. Kalau dia makmum
Yang wajib 3, usolli fardal maghribi itu wajib. Tapi kalau dia makmum tambah 1 yaitu makmuman. Ya, wajib berbarengan. Niat tidak harus berbahasa Arab, tapi diperbolehkan bahasa apapun yang dia fahami. Saya niat sholat maghrib, saya niat sholat fardu maghrib, makmum. Saya niat sholat fardu asar, makmum. Sah niatnya. Niat ada di dalam hati dan tidak wajib kita ucapkan dengan lisan. Wattalaffudzu bin niyati sunnatun. Melafatkan niat hukumnya sunnah. Kenapa? Untuk mentalqin hati kita, membantu hati kita supaya hati kita mudah untuk berniat. Saya contohkan takbiratul ihram berbarengan dengan niat. Kita lafatkan dulu usolli artinya aku niat sholat, fardu maghribi maghrib ya. Kalau dia itu imam ataupun sholat sendiri berarti 3 ini. Usolli fardul maghribi. Usolli fardul maghribi, di sini ada translate-nya. Aku niat sholat fardu maghrib. Usolli fardul maghribi, Allahu akbar, dalam hati mengucapkan hal yang sama. Ya, usolli fardul maghribi kita ucapkan. Coba sekarang ucapin dengan hati kita. Sudah bisa? Kita barengkan takbiratul ihram. Usolli fardul maghribi, Allahu akbar. Berbarengan, maka sah sholat kita. Kalau kita makmum tambah 1 yaitu makmuman. Usolli fardul maghribi makmuman, Allahu akbar, baru sah niat dan takbiratul ihram kita. Sholatnya sah menurut madhab Syafi'i. Adapun menurut madhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan niat tidak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Bahkan niat sebelum takbiratul ihram pun sah. Kita dari rumah pergi ke masjid, niatnya apa? Untuk sholat duhur. Ya khair, kita takbir Allahu akbar. Selesai, tidak usah ada niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, dalam mazhab Syafi'i wajib berbarengan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.